Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6. Di video kali ini kita akan presentasikan materi kami tentang ketahanan negara, fondasi kekuatan Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan nama. Nama saya Kevin Putra Teti. Dan saya Vini Rotes. Dan saya Jumetan. Dan saya Andreas Roda. Baik, lebih lengkapnya simak video kami. Baik, yang pertama, ketahanan negara, fondasi kekuatan Indonesia. Presentasi ini akan membahas pentingnya ketahanan negara bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Kita akan menjelajahi definisi ketahanan negara, menganalisis bagian dimensinya, dan memahami ancaman yang diharapkan. Selain itu, kita akan membahas peran masyarakat dalam memperkuat ketahanan negara dan kebijakan pemerintah untuk mendukung. Yang berikut dimensi ketahanan nasional. Di dalam dimensi ketahanan nasional dibagi menjadi 4. Yang pertama ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ideologi. Pancasila sebagai dasar negara dan kriteria terhadap ideologi asing, upaya di deradikalisasi untuk menyebarkan ideologi ekstrem. Yang kedua politik. Stabilitas politik, demokrasi yang sehat, dan partisipasi aktif masyarakat. Pemilu yang jujur dan adil, serta peran masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan. Yang ketiga, ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, pengembangan UMKM, industrialisasi, dan investasi di sektor strategis. Yang keempat, sosial budaya. Pelestarian budaya, toleransi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program pertukaran budaya, pendidikan karakter, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Yang berikut ancaman terhadap ketahanan negara. Ancaman terhadap ketahanan negara dibagi menjadi 2. Yang pertama ancaman militer, yang kedua ancaman non militer. Baik, di sini saya menjelaskan yang pertama tentang ancaman militer. Agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, potensi konflik di Natuna Utara, perbatasan wilayah yang rawan. Yang kedua ancaman non militer. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. Penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, ancaman siber, narkoba, terorisme, dan perubahan iklim. Baik, yang berikut yaitu studi kasus ketahanan pangan. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pentingnya ketahanan pangan bagi stabilitas negara, tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan impor pangan. Yang kedua, strategi peningkatan produksi pertanian, definisi pangan, pengelolaan sumber daya air, dan stabilisasi harga. Yang ketiga, contoh program swasembada pangan pengembangan teknologi pertanian dan kerjasama antar daerah. Yang berikut yaitu peran serta masyarakat dalam ketahanan negara. Yang pertama, kesadaran bela negara. Contohnya cinta tanah air, rela berkorban, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kegiatan sosial, gotong royong, dan menjaga lingkungan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas diri. Contohnya pendidikan keterampilan dan karakter, mengikuti pelatih, kursus, dan kegiatan pembangunan diri. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Contohnya membayar pajak, menjaga ketertiban, dan berkontribusi kegiatan ekonomi mendukung UMKM, menggunakan produk dalam negeri, dan berinvestasi di Indonesia. Yang berikut adalah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan negara. Dibagi atas 3. Yang pertama yaitu undang-undang tentang
pertahanan negara, strategi nasional, ketahanan nasional, program dan bela negara. Yang berikut adalah kebijakan ekonomi yang membentak kepada rakyat. Yang ketiga, pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, implementasi Undang-Undang UT, program sertifikasi tanah, dan peningkatan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Yang berikut adalah tantangan dan solusi. Di sini dibagi atas 3. Yang pertama itu tantangan. Globalisasi disrupsi teknologi, polarisasi sosial, dan ancaman keamanan. Yang kedua adalah solusi. Peningkatan kualitas SDM menggunakan ideologi Pancasila, pengembangan teknologi, peningkatan kerjasama internasional, dan pengembangan hukum yang adil. Yang ketiga adalah contoh, pengembangan kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri, kampanye nasional untuk memperkuat nilai Pancasila, investasi di sektor teknologi. Baik, yang terakhir kesimpulan bersama membangun ketahanan negara. Ketahanan negara adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kerjasama dan partisipasi aktif, kita dapat mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat. Ajak audiensi untuk berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan negara. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semua yang mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya!